Salam saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus dimanapun berada yang seiman, sekasih, dan yang penuh jiwa dan iman dan tubuh kita percaya kepada Yesus Kristus. Di mana malam ini kembali kita belajar firman Tuhan, di mana menjelang akhir zaman ini kemungkinan sekali sudah kita mengetahui apa terjadi di kolong langit dan di atas bumi ini. Salah satu masalah demi masalah yang terjadi, bahkan peperangan sampai saat ini, tidak ada bisa perdamaian. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus, tiada satupun yang bisa kita buat senjata melawan kuasa-kuasa kegelapan oleh dunia ini selain hanya firman Tuhan dan hanya selalu doa kita kepada Tuhan dan sanggup melakukan pernyataan-pernyataan pemeteraian firman Allah. Banyak kemungkinan besar di antara orang kita Kristen, ya, dan yang percaya kepada Yesus, memang penuh percaya kepada Yesus Kristus, yakin. Tetapi melakukan di hal kebenaran itu tidak ada sama sekali, saudara-saudari. Jangan kita mantang-mantang orang percaya kepada Yesus, ada harapan kita masuk surga. Oh tidak. Jangan salah ya. Saya pribadi mengatakan itu, sekalipun aku percaya kepada Yesus Kristus, belum tentu saya percaya masuk surga. Kenapa? Karena diri saya sendiri belum tentu bisa melakukan hal kebenaran dengan pernyataan firman. Kalau hanya mengenali Yesus ya bisa-bisa saja. Percaya kepada Yesus bisa saja, tapi melakukan jalan kebenaran daripada Allah tidak ada. Mungkinkah kita akan menghuni sebuah surgawi atau layak di hadapan daripada Allah sendiri? Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, selalu saya buat firman Tuhan supaya jangan salah paham. Terus terang aja saudara-saudariku, kalau saya pribadi mengatakan ikut Yesus itu bukan mudah. Siapa bilang gampang ikut Yesus Kristus? Sempit saudaraku. Jangan salah paham ya. Itu pernyataan firman. Ikut daripada Yesus yang menderita bentuk segala apapun dalam kehidupan. Dan bukan mudah pikul salib, saudara-saudara. Jadi mari kita pahami kepribadian. Pribadi lepas pribadi, individu lepas individu. Mari belajar melakukan kebenaran firman Allah. Sekalipun kita tidak sempurna hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak lupa segala dosa. Karena manusia tidak ada yang nggak berdosa. Manusia tidak ada yang sempurna. Jangan sekali-kali kita berbicara di dalam kehidupan kita, karena kita percaya kepada Yesus tersempurna. Jangan saudara-saudari. Penting pemahaman. Mungkinkah kita bekerja dalam satu perusahaan, dia terima kita melamar kerja. Kalau nggak kita kerjakan sesuai dengan prosedur perusahaan, mungkinkah perusahaan itu menerima kita atau menerima imbalan dari perusahaan? Kan tidak. Karena kita kerjakannya di bidang perusahaan itu sehingga kita menghasilkan. Itu saudara-saudari. Begitulah dalam firman Tuhan. Dimanapun berada menonton video ini, singkat, padat, simple. Karena ini sudah menjelang akhir zaman. Karena segala pernyataan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil, semua itu akan terjadi. Tidak ada yang nggak terjadi. Karena itu perkataan keajaiban, keilahian, mujizat yang nyata dari Maha Tinggi oleh Yesus Kristus, Raja alam semesta, pencipta langit dan bumi dan segala itu. Jadi kita yang percaya kepada Yesus ini, mari semakin mendalam dan memahami.
Sedangkan kita rajin ke gereja, rajin ke ibadahan, datang mendengar firman Tuhan. Kalau tidak kita lakukan pernyataan firman, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Capek itu menurut saya. Tapi kalau kita sanggup melakukan di jalan kebenaran daripada Allah pernyataan firman, puji Tuhan. Mungkin Tuhan akan memberikan penyikapan yang baik bagi kita di kelak penghakiman yang terakhir. Ketentuan manusia masuk surga atau neraka di kelak penghakiman terakhir, bukan di dalam hidup. Jangan salah. Kalau kita mengingini dan mengetahui apakah kita memang benar-benar pengikut Yesus, hanya yang tahu di kelak penghakiman yang terakhir. Apakah penghuni sorgawi atau penghuni neraka kita ini. Kenapa dalam firman Tuhan berkata, banyak terpanggil sedikit terpilih. Terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Penting ada pemahaman. Jangan kita mantang-mantang percaya penuh kepada Yesus. Memang benar kita percaya. Tetapi melakukan dalam kehendak pernyataan firman ini belum tentu kita sanggup. Bagaimana kita punya cara menyanggupi? Kalau secara badani lahiriah kita menghadapi gelora dunia ini tidak sanggup. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada umat percaya kepada Yesus Kristus, lakukanlah pernyataan firman-Ku. Supaya ada pertolongan tangan daripada Allah sendiri yang menolong kita semua. Jadi aku mohonlah kepada kita semua. Jangan kita sampai terjadi seperti orang Farisi, manusia yang munafik. Belajarlah memahami firman dalam kehidupan, belajarlah melakukan. Supaya sanggup kita bertahan menghadapi gelora dunia ini. Tanpa pertolongan penyertaan Tuhan, kita nggak sanggup hidup di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Nggak sanggup. Karena dunia ini penuh sandiwara. Dunia ini penuh dosa. Jadi mari saudara-saudaraku seiman, sekasih, sepadan. Pahamilah firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Siapapun mendengar ini. Sedangkan begitu perintah Tuhan di dalam firman Tuhan. Ada juga pernyataan Allah. Ada pernyataan Allah di saat belajar firman Tuhan. Bukan hanya dibacakan dan dibaca-baca begitu, tidak. Ada pertolongan Tuhan yang menolong manusia yang penuh percaya kepada Dia. Karena Tuhan itu sendiri tahu kekuatan kuasa dunia ini, tahu Dia. Dia sendiri bawa kolong langit di atas bumi sampai korban disalibkan kok. Bagaimana kita punya cara datang kepada Tuhan supaya pertolongan penyertaan tangannya terjadi bagi kita? Kita wajib menghadapi pergumulan pencobaan di dunia ini. Saya pribadi sendiri belum berani aku mengatakan diriku aku jebol masuk surga. Gak berani aku. Karena begitu kuat guncangan-guncangan dunia ini. Menyerobot pemikiran manusia, menghancurkan pemikiran manusia. Supaya jatuh dalam kekelaman. Pekerjaan iblis itu biar tahu saudara-saudara, pemikiran manusia yang dihantam. Otak kita ini yang mau dicuci iblis itu supaya jauh terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, apa yang bisa kita lakukan di dalam firman Tuhan ini? Sedosa apapun saudaraku yang terjadi dalam dirimu. Karena manusia tidak ada yang tidak luput segala dosa. Maka kita orang Kristen yang mengenal Yesus Kristus jangan munafik. Pernyataan firman itu loh. Tuhan Allah sendiri mengatakan kepada umat percaya kepada Dia, belajar dalam firman-Ku.
Tujuan daripada anak Allah belajar dalam firman-Ku bukan hanya belajar, tapi melakukan. Bahkan ada lagi hikmat-hikmah yang tersembunyi daripada Allah. Dia curahkan kepada kita kalau betul-betul kita percaya. Maka Tuhan Allah berkata, menjelang akhir zaman berdoalah kau dengan nama Roh Kudus. Kenapa Tuhan Allah berkata berdoalah kau dengan nama Roh Kudus dan percaya bahwa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Firman Tuhan, menjabarkan firman Allah, belajar firman Tuhan, menyuarakan firman Tuhan. Jangan coba-coba dari kepintaran kepandaian kita. Hati-hati hikmat dunia berbicara. Dunia ini punya kemujizatan, keajaiban yang memisahkan manusia dari jalan kebenaran daripada Allah. Maka firman Tuhan mengingatkan, berdoalah kamu, anak-anakku, dengan nama Roh Kudus. Saya selalu buat khotbah firman Tuhan di media sosial, tidak ada kepentingan pribadi saya. Karena ini kepentingan Tuhan bersama kita. Dari kita untuk kita, dari kita untuk Tuhan. Lihat apa yang terjadi sekarang ini. Lihat di media sosial apa yang terjadi. Salah satu pernikahan di gereja bisa batal. Gejolak dunia ini. Setiap orang percaya kepada Yesus target daripada kuasa kegelapan. Jangan salah paham ya. Jangan mantang-mantang kita orang Kristen mengenal Tuhan Yesus enggak target iblis. Mampukah mereka itu melakukan pernyataan perkataan Tuhannya? Kita target. Orang yang benar-benar mengertikan kebenaran Tuhan ikut melakukan, percaya kepada Yesus pertolongannya, kita target kuasa kegelapan. Ingat saudara-saudariku. Supaya kita pahami. Mohon izin, mohon maaf. Hamba pelayan Tuhan penting kita pahami semua mengajarkan firman Tuhan. Tujuan daripada ranah firman apa? Kita diingatkan melalui firman-Nya. Supaya kita penuh percaya dengan Roh Kudus. Ia akan menerima hikmat yang tersembunyi daripada Allah. Yang menolong kita. Yang dikatakan umat pilihan Allah harus belajar mempelajari kodrat ilahi. Apa kodrat ilahi? Kasih karunia tuntunan Roh Kudus. Yang dituntun oleh Kudus, umat-umat percaya kepada Dia. Supaya mampu menghadapi bujuk rayuan tipu daya iblis. Manipulasi pemikiran manusia. Sehingga kita penuh percaya dengan Roh Kudus. Supaya kita ingat semua orang Kristen dimanapun berada. Setiap orang tanpa melalui pergumulan pencobaan bahwa dia tidak benar pengikut daripada Allah. Setiap umat Kristen yang percaya kepada Yesus seperti kita. Barang siapa tidak mengalami pergumulan dan pencobaan bahwa dia tidak benar ikut daripada Yesus. Itu pernyataan firman. Karena firman Allah berkata, biarlah pencobaan pergumulan yang kau rasakan untuk menambah kekuatan imanmu. Supaya kau dapat melakukan dengan kebenaran firman daripada Allah yang tercatat dalam kitab Injil. Karena ikut daripada Yesus itu sulit. Ikut daripada Yesus yang menderita bentuk apapun dalam kehidupan di bawah langit dan atas bumi ini. Belajarlah melakukan. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah kau dengan Roh Kudus. Setiap saya buat khotbah firman di media sosial, Tuhan mengingatkan, sampaikan itu supaya tetap bertahan dengan naungan Roh Kudus. Kalau bahasa Batak dibilang Tuhan diperbadia, saudara-saudara. Setiap kita datang menyembah Tuhan, peribadatan di gereja, peribadatan di rumah, camkan di jiwa pemikiranmu, katakan dalam hatimu dengan lidah dan bibir kita berdoa. Hantar doaku Roh Kudus kepada Bapakku dalam surga. Kuatkan aku Roh Kudus. Kenapa Tuhan Allah berkata tidak akan kuberikan beban yang tidak bisa kau bebani? Apa itu yang diberikan Tuhan?
Apa yang diberikan Tuhan kepada manusia? Itulah dikatakan Roh Kudus yang menolong kita menghadapi kuasa tipu daya iblis. Penting kita pahami semua bersama. Karena orang percaya kepada Yesus menjadi target daripada kuasa kegelapan. Target kuasa kegelapan. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus. Menjabarkan firman Tuhan. Menyuarakan firman Tuhan. Belajar beribadah kepada Tuhan, berdoa. Percayakan Roh Kudus membimbingmu. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus yang Maha Tinggi sudah tahu kuasa dunia ini. Bahwa dia memahami umat-umat percaya kepada dia. Tuhan melihat betapa kejinya kuasa kegelapan di bawah langit dan atas bumi ini. Yang menyerang umat-umatku. Sebab itu Tuhan Allah berkata melalui firman keajaiban keilahian. Kasih karunia yang tersembunyi daripada Allah yang tertulis dalam firman. Kalau kita benar percaya berdoa dengan nama Roh Kudus. Sehingga penyertaan pertolongan daripada Allah menyertai kita. Kita menerima hikmat yang tersembunyi yang dari atas. Bukan hikmat dunia berbicara dalam keibadahan kita lagi. Supaya kita pahami. Di dalam keibadahan selalu loh. Hikmat dunia berbicara. Karena sewaktu kita ibadah, di saat kita datang kepada Tuhan, bahwa iblis sudah menyerang itu. Mengganggu pemikiran kita. Supaya goyah dalam ibadah itu. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah dengan Roh Kudus. Supaya kita pahami saudara-saudariku, sebelum kita masuk ke ranah firman. Kenapa firman Allah berkata bahwa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan? Apa tujuan daripada ranah firman itu? Jangan kita buat dari kepandaian kepintaran kita tentang menginginkan jalan kebenaran melalui firman daripada Allah. Supaya tidak keliru, supaya tidak sesat. Saya pribadi saudara-saudariku, kadang-kadang saya pun ada keraguan. Padahal Tuhan memberikan pemahaman terhadap kepribadian saya. Saya juga digoyah kok. Digoyang kuasa kegelapan. Tapi saya tetap rutin berdoa. Serahkan hidupku kepada Roh Kudus. Karena Tuhan tahu. Secara badani lahiriah kita nggak sanggup menghadapi gelora dunia ini. Percayalah. Jangan timbul kemunafikan bagi kita. Supaya tidak tersesat. Penting ada pemahaman. Bagaimana cara memahami firman Tuhan? Berdoa kita dengan Roh Kudus. Maka dikatakan, panggilan dan pilihan Allah. Kejarlah kodrat ilahi kuasa Allah. Kodrat ilahi keajaiban mujizat yang nyata daripada Tuhan, tuntunan kasih karunia daripada Allah. Tempat yang Maha Tinggi Yesus Kristus, Raja alam semesta pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Coba kita memahami. Itu ada tertulis dalam kitab, bukan kata-kata saya. Siapapun yang menonton video ini, supaya kita memahami. Bagaimana kita punya cara supaya memahami firman? Mari kita berdoa saudara-saudari. Mari kita dengar bersama doa ini, barang siapa yang menonton ini. Mari kita menunduk diri. Haleluya, haleluya Roh Kudus, antar segala doaku ke tempat Bapakku dalam surga. Haleluya di Bapa yang baik, mendengarlah Engkau dan melihat atas segala permohonan doaku, ibadahku, dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala noda dan dosa kami, Bapa Engkau yang tahu kekuatan kuasa kegelapan ini. Tapi kami selalu belajar tentang firman kebenaran-Mu supaya kami mengerti kekuatan keilahian keajaiban daripada Allah sendiri yang menuntun kami melalui naungan Roh Kudus daripada Allah. Supaya kami dapat menerima hikmat kasih karunia dari atas dari Allah sendiri. Kami ingin mengejar mengerti kodrat ilahi daripada Allah jamahan-Mu. Kami berdoa Bapa mau belajar firman-Mu, hikmati kami semua. Kuatkan kami menghadapi gelora dunia ini. Supaya kami tidak jatuh. Supaya kami tidak terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Tapi tuntun kami Bapa. Kami manusia biasa. Hanya kekuatan, penyataan, pertolongan tangan mulai menguatkan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada. Dimanapun umat-umat berada Tuhan. Semakin kuatkan. Kami sudah melihat gelora dunia apa yang terjadi. Dan apapun yang tertulis dalam kitab pernyataan-Mu semua akan terjadi. Bahkan kami sudah memperhatikan.
Hanya pertolongan penyertaan tangan daripada Tuhan menguatkan kami. Jiwa dan tubuh Bapa kami persembahkan di hadapan daripada Allah di saat bersujud berdoa. Karena kami percaya dengan Roh Kudus yang mengajari mendewasakan kami. Ajari kami di saat kami menyembah Engkau dengan nama tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdua menyembah Tuhan. Haleluya Bapa yang baik, haleluya Roh Kudus. Amin. Mari kita kerana firman, saudara-saudara, supaya kita mempelajari. Dan barang siapa yang menonton ini, domba daripada Allah, baik suci daripada Tuhan, jemaat daripada Yesus. Supaya kita memahami. Bukan gereja baik suci ya saudara-saudara. Gereja itu tempat persekutuan kebersamaan menyembah Tuhan. Kalau baik suci adalah kita ini sendiri yang umat percaya kepada Yesus. Maka kita belajar tentang di jalan kebenaran daripada Allah, tentang percayakan Roh Kudus dalam tubuh. Supaya kita memahami. Kita ini domba daripada Allah. Kita ini jemaat Tuhan. Kita ini baik suci daripada Tuhan. Yang jelasnya baik suci daripada Allah, jemaat-jemaat yang percaya kepada dia domba-dombanya. Supaya kita pahami dimanapun yang menonton video ini. Itu firman Tuhan berkata. Ada tertulis dalam firman Tuhan. Sadarkah kamu bahwa tubuhmu itu adalah baik suciku, kata Allah. Yang akan dimiliki Roh Kudus. Kenapa sama Petrus? Waktu Yesus berkata, Petrus, maukah kau menggembalai domba-dombaku? Gembalakanlah domba-dombaku, katanya sama si Petrus. Jadi kita ini domba-domba daripada Allah. Jemaat daripada Tuhan, baik suci daripada Allah. Kitanya baik suci. Gereja itu adalah tempat kebersamaan beribadah datang kepada Tuhan. Itu aja. Kita lahir daripada kudus daripada Allah. Orang benar-benar yang percaya mengikuti jalan kebenaran daripada Tuhan. Supaya ada penilaian-penilaian daripada Allah. Memperhatikan kita umat-umat percaya kepada Yesus. Dapat kita menerima penentuan di kelak penghakiman terakhir. Yang kita mengetahui masuk surga atau masuk neraka di kelak penghakiman, saudara-saudari. Itu penting. Supaya kita tingkatkan keimanan, sumber daya kemanusiaan kita dalam kerohanian. Ikut jalan kebenaran daripada Allah. Maka firman Tuhan, mari menguatkan. Kuatkanlah imanmu dengan Roh Kudus. Kenapa Tuhan Allah berkata sedemikian? Terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini hati-hati kita pahami semua ini. Maka menjabar ke firman Tuhan itu belajar kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus. Saudara-saudaraku seiman sekasih domba Allah jemaat Tuhan. Sewaktu saudara-saudaraku baca firman Tuhan, belajar, berdoa saudaraku. Nyatakan Roh Kudus yang ada di tubuhmu supaya kita diajari daripada Allah sendiri. Ini adalah jelang akhir zaman. Sehingga belajar firman Tuhan bukan dari kepandaian, tidak. Karena di dalam firman Tuhan ini banyak perumpamaan. Namanya hikmat yang berbicara. Itulah dikatakan hikmat tersembunyi daripada Allah. Percaya kita dengan Roh Kudus. Benar-benar kita belajar dalam Tuhan sehingga Tuhan memberikan hikmat itu sama kita. Sekalipun banyak tantangan dan pencobaan pergumulan. Dan ingat, kalau kita percaya kepada Yesus, pergumulan dan pencobaan itu harus wajib. Wajib. Kecuali sudah Tuhan panggil dalam kematian. Karena Tuhan berkata, pergumulan pencobaan yang kau hadapi tidak seberapa beban itu kau hadapi daripada kau hadapi, kata Allah. Tapi percayalah, aku akan mengutus penolong kepadamu. Apa penolong itu? Roh Kudus. Tidak kebiasaan kau beban yang tidak mampu kau bebani. Aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu, kata Allah. Itu saudara-saudara, mari kita pahami. Lihat situasi gelora dunia saat ini menjelang akhir zaman. Apa tujuan rana daripada firman Tuhan? Benarkah kita yang percaya kepada Yesus berdoa? Benarkah kita melakukan kebenaran itu pinoma sedikit? Ini hati-hati kita. Tuhan membuat suatu bala, Tuhan membuat musibah. Sejauh mana kekuatan kita datang berdoa kepada Tuhan tentang masalah ini?
kita pahami. Hati-hati. Mari kita belajar kerana firman Tuhan. Apa dikatakan berikutnya? Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Kita ingat menjelang akhir zaman bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus sudah menggenapi firman-Nya. Apa yang kita lihat terjadi sekarang? Apa yang terjadi? Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Ini pernyataan firman sudah mulai Tuhan genapi. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, mari semangat menguatkan doa percaya dengan Roh Kudus. Mari belajar saudara-saudara. Sekalipun apapun dosa yang terlanjur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita tahu Maha Pengampun kalau kita melakukan kehendak-Nya. Walaupun tidak sepenuh kita sanggup melakukan kebenaran daripada Allah. Tapi mari berikan waktu. Supaya kita memahami. Karena sudah tertulis dalam firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Surat Petrus yang kedua. Supaya kita memahami. Surat Petrus yang kedua. Pasal 1. Ayat 16. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Surat Petrus yang kedua, supaya kita memahami ayat 20. Ayat 20 dan 21. Kenapa harus kita buat ini di media sosial? Bagi seluruh orang percaya kepada Yesus, supaya ini dilakukan menjelang akhir zaman. Lihat situasi sekarang. Musibah di sana. Banjir di sana, banjir bandang di sana. Perang sampai sekarang tidak ada perdamaian. Karena Tuhan Allah berkata, aku datang ke dunia bukan membawa perdamaian. Melainkan membawa permusuhan. Akan kupisahkan kambing dengan domba, kata Allah. Nah, kita pahami. Jangan kita salah datang Tuhan yang kedua kali. Membawa perdamaian dunia atau tidak. Membawa permusuhan, mana yang orang yang benar, mana orang yang salah. Dia akan memisahkan. Pengertiannya, memisahkan domba dari kambing. Siapa yang jujur kepada Tuhan sebagai dombanya, dia tertolong. Siapa yang gak jujur kepada Tuhan dalam dosa, itulah kita kalah ke kambing. Kita memahami semua. Aku mohon minta maaf, minta izin pada kita semua umat Kristen. Jangan sok-sok. Bahasa Batak, jangan si panggaron datang kepada Tuhan. Hilangkan air mata buaya di saat berdoa kepada Tuhan. Biar kita pahami. Jangan selalu memaksa kehendak diri kita sendiri datang kepada Tuhan. Tetapi percayakanlah Roh Kudus dalam tubuh kita menyembah Tuhan. Itu saudara-saudara. Supaya kita pahami. Ayat 20 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat di dalam kitab suci, artinya di Injil. Ya, kita ulangi. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan. Ini firman mengatakan. Bagaimana tentu? Supaya kita memahami, meminta hikmat daripada Allah. Mari kita lanjutkan. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jika kita belajar firman Tuhan, jangan kita paksakan kehendak kita. Tapi berdoalah, bersujud kepada Tuhan. Mintalah Roh Kudus membimbing kita belajar firman Allah. Menyuarakan firman Tuhan, memberitakan Injil.
Maka firman Tuhan berkata, janganlah hendak kau kepandaian dan kepintaranmu, melainkan berdoalah engkau kepadaku. Mintalah roh hikmah, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Supaya semua memahami. Supaya semua memahami tentang firman Allah. Sehingga semakin dewasa belajar di jalan kebenaran daripada Allah. Sekalipun banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Kita lanjut ke ayat 21. Biar tahu saudaraku. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Camkan Roh Kudus di tubuhmu di saat menyembah Tuhan. Camkan ton di perbadia di tubuhmu di saat engkau menyembah Tuhan. Beribadah, belajar firman Tuhan. Berdoa di rumah. Fungsikan Roh Kudus yang ada di tubuh kita sudah Tuhan curahkan. Supaya Roh Kudus segala mengantar doa kita kepada Tuhan. Karena banyak roh penghalang doa di dunia ini. Roh penghalang di udara, kerajaan-kerajaan iblis di udara menghalangi doa manusia. Di atas bumi, di bawah kolong langit, dan di atas bumi ini. Jangan kita selalu berdoa ke ini. Jangan. Pahami, lembutkan hatimu, tapi percayakan Roh Kudus sehingga Roh Kudus membimbing kita dalam doa. Jangan salah memahami. Setiap kita saat belajar firman Tuhan, percayakan Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan, minta roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Allah. Karena firman Tuhan berkata, bukan saya. Karena kitab Injil ini bukan nubuat manusia, nubuat daripada Allah sendiri. Mari saudara-saudariku. Maka Tuhan Allah berkata di Yudas ayat 17 sampai ke 20 lebih, dia berkata, menjelang akhir zaman, kuatkanlah imanmu, berdoalah kau dengan Roh Kudus. Ini menjelang akhir zaman. Saya sekedar mengingatkan kita semua. Saya bukan menghakimi, tidak. Saya selalu belajar firman Tuhan karena percaya aku kasih karunia. Koordinat ilahi, keajaiban, mujizat yang nyata daripada Yesus Kristus Raja alam semesta. Sehingga aku bisa memahami, menjabarkan firman Tuhan. Ingat, orang kita percaya kepada Yesus. Kalau orang yang percaya kepada Yesus tidak memiliki pergumulan percobaan, berarti belum tentu dia menjadi milik daripada Allah. Jangan salah. Penting ada pemahaman. Maka dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tentu apa jawaban Tuhan menolong kita? Ayat 21 kita baca. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nama firman Tuhan. Jadi dimanapun saudara-saudaraku seiman sekasih, bila saya menggeser channel ini ataupun misalnya di siaran langsung, mari kita pahami. Ini sudah menjelang akhir zaman. Lihat apa yang terjadi saat ini. Peperangan, tidak ada perdamaian. Musibah banjir bandang. Yang tidak mungkin bisa banjir. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak mungkin. Lihat terjadi sekarang viral di media sosial. Orang mau udah diberkati di gereja, bisa gagal. Itu kerja siapa? Kerja iblis. Ingat saudara-saudara, barang siapa yang ikut Yesus Kristus yang percaya bahwa kita adalah target daripada kuasa kegelapan. Ingat itu. Siapapun orangnya. Maupun hamba pelayan Tuhan, mau siapapun orangnya, mau pendosa taat, mau siapa, tetap kita target daripada
iblis. Tetapi Tuhan Allah berkata, percayakan Roh Kudus menolongmu. Karena dalam firman Tuhan pun dikatakan dalam murid daripada Allah. Di saat mereka diutus Tuhan memberitakan Injil. Percaya dirimu dengan Roh Kudus menuntunmu. Aku mengutus Roh Kudus kepadamu, kata Allah. Mari saudara-saudariku yang seiman sekasih sepadan. Mari semakin memahami walaupun sulit. Memang gak semudah itu. Karena kita target dari kuasa kegelapan. Tuhan Allah berkata berdoakan dengan Roh Kudus. Tuhan tahu kok kekuatan kuasa kegelapan ini. Tuhan tahu. Jangan salah. Tujuan daripada firman Tuhan saat ini supaya kita memahami. Supaya tidak sesat jemaat-jemaat Tuhan. Supaya tidak sesat domba-domba daripada Allah. Baik suci daripada Tuhan. Baik suci daripada Allah, jemaat Allah sendiri. Domba daripada Allah sendiri. Baik suci daripada Tuhan Allah kita ini. Gereja adalah hanya tempat persemayaman bersama menyembah Tuhan. Penting kita pahami. Maka Tuhan Allah berkata, imanmulah menyelamatkan engkau, kata Tuhan. Berdoalah, belajarlah kau dalam firman-Ku. Manusia hidup di dunia tidak ada abadi dan tidak ada yang kekal. Karena Tuhan Allah berkata, barang siapa ikut aku harus siap menderita dan siap ikut salib. Siapa bilang gampang ikut Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang bilang itu? Tapi bisa kita gampang, walaupun kita terkadang tersandung dosa. Karena manusia tidak luput segala dosa. Kalau kita sanggup selalu meminta maaf kepada Tuhan pengampunan, mungkin Tuhan menolong karena percaya Roh Kudus. Ampuni aku Tuhan, ada kehilapan. Mungkin Tuhan mengampuni. Supaya kita pahami saudara-saudariku. Saudara-saudariku seiman, hamba pelayan daripada Allah dimanapun berada. Mari kita pahami firman Tuhan. Belajarlah berdoa dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Mintalah hikmah pengertian pengajaran daripada Allah. Supaya kita menerima hikmat yang tersembunyi daripada Tuhan. Itu saudara-saudara. Dan seluruh jemaat Allah, domba daripada Allah, baik suci daripada Tuhan. Belajar saudara-saudariku seperti di rumah malam, berdoa kita kepada Tuhan. Katakan Roh Kudus, antar segala doaku pada Bapakku dalam surga. Aku belajar firman-Mu Tuhan, aku gak nyambung, gak ngerti, aku bodoh. Ajari aku Tuhan, hikmati aku. Atau tidak tahu, kita jadi tahu. Mana inti-inti di dalam kitab ini, Tuhan kasih tahu rahasianya. Maka dikatakan rahasia keilahian daripada Allah. Rahasia keajaiban mujizat daripada Tuhan bisa kita terima dengan nama Roh Kudus. Maka Tuhan berkata, kejarlah kodrat ilahiku. Coba kita pahami, tadi nyambung daripada ke situ. Mari kita, surah Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 3. Supaya kita bacakan, sekedar kita bacakan. Karena waktu kekuatan apa HP ini sedikit. Supaya kita memahami ya, saudara dimanapun berada ya. Panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah ini maksud tujuannya di kelak kemudian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Supaya kita paham ya, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia
yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mendambakan kepada imanmu kebajikan dan kebajikan pengetahuan. Ayat 6 berkata, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan dalam kesalehan. Apa maksud ketekunan dan kesalehan? Belajar kita dalam firman Tuhan. Kalau tidak kita berdoa kepada Tuhan, kalau tidak kita belajar firman Tuhan melakukan, nggak sanggup kita menghadapi kuasa kegelapan ini. Percayalah, jungkir balik, nggak sanggup. Sedangkan kita kadang-kadang selalu belajar firman Tuhan, percaya Roh Kudus, tetap kita diserang dari juru-penjuru dari mana di dunia ini, menghancurkan pemikiran manusia, otak-otak manusia supaya terpisah dari jalan kebenaran Allah. Pekerjaan iblis, pekerjaan kuasa kegelapan, jangan salah. Ada orang berkata lemah imanmu. Betul, iman memang. Tetapi yang dikuasai kuasa kegelapan menghancurkan iman orang dari tubuh manusia apa? Dari pemikiran. Pemikiran kita hancur. Sehingga iman itu menurun. Tetapi Tuhan Allah mengingatkan, berdoalah engkau dengan Roh Kudus. Coba, kejarlah kodrat ilahi itu katanya. Artinya kejarlah keajaiban mujizat ilahi yang nyata daripada Yesus yang kita sembah. Melalui tuntunan Roh Kudus sehingga Tuhan mencurahkan roh hikmat, pengertian, pengajaran, apalagi dalam doa, menerima kasih